Shalom, mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Agatha Deutelin Katuaib dengan NIM 202304101432 dari kelas B reguler program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Jayapura, Papua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait bab 5 yaitu jasa kena pajak JKP, yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Mike Tokoro. Yang pertama ada definisi atau pengertian, yaitu jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termaksud jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa kena pajak sendiri adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN pada tahun 1984. Berikutnya ada pengecualian jasa kena pajak. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut. Yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis, yang dimana meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis maupun dokter gigi. Yang kedua ada jasa di bidang pelayanan sosial, yang meliputi jasa pelayanan panti asuhan, panti jompo, dan juga pemberian pertolongan pada kecelakaan. Yang ketiga ada jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain, yaitu pengganti perangko tempel. Yang keempat ada jasa keuangan, yang dimana meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kelima ada jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termaksud jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan juga konsultan asuransi. Yang keenam ada jasa di bidang keagamaan, yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah dan dakwah, dan juga penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Yang ketujuh ada jasa pendidikan, yang dimana meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah. Yang kedelapan ada jasa kesenian dan juga hiburan, yang meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan juga hiburan. Yang kesembilan ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yang meliputi jasa penyiaran radio dan juga televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta, yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. Yang ke-10 ada jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Yang ke-11 ada jasa tenaga kerja, yang dimana meliputi jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Yang ke-12 ada jasa perhotelan, yang dimana meliputi jasa penyewaan kamar, termaksud tambahannya hotel, rumah penginapan, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap. Yang ke-13 ada jasa disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan juga pembuatan kartu tanda penduduk. Yang ke-14 ada jasa penyediaan tempat parkir, yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Yang ke-15
ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Yang ke-16 ada jasa pengiriman uang dengan Wasel Pos, yang dimana layanan Wasel Pos ini disediakan oleh PT Pos Indonesia yang memungkinkan pengirim untuk mengirimkan uang kepada penerima tanpa perlu memiliki rekening bank. Wasel Pos sendiri ini tersedia untuk pengiriman uang baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang ke-17 atau yang terakhir ada jasa boga atau catering yang merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan juga perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Dalam jasa kena pajak ini ada subjek pajak yang dimana penyedia jasa yang memenuhi kriteria sebagai subjek pajak wajib memungut PPN dari konsumen. Berikutnya juga ada pengenaan pajak yang dimana pajak dikenakan saat jasa diserahkan kepada konsumen sehingga konsumen harus membayar total biaya yang mencakup dengan PPN. Yang berikutnya ada beberapa jenis jasa yang termaksud dalam pengecualian yang seperti jasa kesehatan dan juga pendidikan dapat dikecualikan dari pengenaan PPN sesuai dengan regulasi. Berikut ada perhitungan PPN dan juga rumus jika jasa kena pajak, yang dimana perhitungan PPN sendiri dihitung berdasarkan tarif yang berlaku, umumnya 10% dari nilai jasa. Total biaya yang dibayarkan oleh konsumen terdiri dari nilai jasa ditambah dengan PPN sendiri. Rumus jasa kena pajaknya sendiri yaitu total biaya sama dengan nilai jasa ditambah dengan PPN, di mana PPN sama dengan nilai jasa dikali dengan tarif PPN. Berikut ada contoh soal yang saya ambil, yaitu sebuah perusahaan jasa periklanan menawarkan layanan dengan nilai 8 juta rupiah. Hitung total biaya yang harus dibayar klien termaksud dengan PPN. Langkah-langkah perhitungannya yang pertama yaitu kita hitung PPN, yang dimana nilai jasa sama dengan 8 juta rupiah. Tarif PPN-nya sama dengan 10%. Tarif PPN 10% sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 pada tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan juga jasa. Jadi hitungan PPN-nya sama dengan 8 juta rupiah dikali dengan 10%, yang dimana kita mendapatkan hasil 800.000. Yang berikutnya kita menghitung total biaya, yang dimana total biaya sama dengan nilai jasa ditambah dengan PPN. Total biayanya sama dengan 8 juta rupiah ditambah dengan 800 rupiah, sama dengan 8.800.000. Jadi hasil akhirnya yaitu total biaya yang harus dibayar oleh klien adalah sebesar 8.800.000 rupiah. Kesimpulan yang saya dapat dari materi jasa kena pajak sendiri yaitu pemahaman tentang jasa kena pajak atau JKP ini sangat penting bagi penyedia jasa untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan bagi konsumen untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam transaksi. Sekian materi jasa kena pajak yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.